Oke, kembali lagi di channel kita, Well Pips. Oke, sekarang di video kali ini kita akan coba kembali lagi seperti biasa, analisa market selama seminggu ke depan. Seperti yang kita tahu, analisa yang kemarin pun juga bagus, akurat, dan pergerakannya juga sesuai dengan yang kita mau. Oke, di pair pertama seperti biasa kita mulai di Euro USD. Oke, ini kalau kita lihat Euro USD selama seminggu kemarin. Oke, selama seminggu kemarin open market di sini ya. Open market di sini memang kita prediksi si Euro USD ini masih secara tren besar itu masih sideways. Ya, memang masih sideways di sini, belum kemana-mana. Tapi kalau yang scalping atau yang intraday trading harian itu dapat banyak ini selama seminggu ini ya, seperti biasa sesuai prediksi minggu lalu kemarin. Ya, memang Euro USD itu menurut prediksi kita akan naik dulu ke atas ya, lalu turun. Memang turunnya baru di hari Jumat kemarin gitu, tapi ya semua alasan untuk entry itu jelas lah, intinya gitu. Oke, ini kalau kita lihat hari Jumat kemarin kenapa dia turunnya lumayan banyak. Nanti kita juga lihat di gold itu turunnya seperti apa banyak. Ini karena data news NFP-nya Amerika itu bagus. Jadi otomatis sentimen ke US dollar itu positif, ya otomatis pasangan-pasangan pair yang USD-nya ada di belakang, kayak contoh gold ini kan XAU USD, ya otomatis dia akan terjun ke bawah gitu. Oke, sesuai prediksi. Yang kita mau lihat lagi ini selama seminggu ke depan ini dia akan kemana? Oke, ini kalau kita lihat di sini ada satu support yang lumayan kuat ya. Jadi kalau memang dia mau turun lagi ke bawah ya mungkin bisa mengejar ke support ini. Itu yang paling utama harus dia tembus itu adalah, yang pertama adalah support ini dulu. Oke, tapi kalaupun besok Senin open market terjadi order buy di sini yang lumayan besar, mungkin dia akan naik dan akan mengejar yang terdekat di sini dulu. Oke, seperti yang kita tahu minggu besok ini itu ada, minggu lalu news full Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Minggu ini Rabu, Kamis, Jumat. Saya rasa Senin, Selasanya kayaknya nggak ada deh. Nanti kita cek lagi. Rabu, Kamis, Jumat. Tapi ini juga penting gitu. Ada CPI di situ, ada FOMC di situ. Seperti yang kita tahu kan suku bunga di Amerika kan beberapa bulan terakhir ini kan naik terus nih. Udah lumayan tinggi. Dampaknya itu bukan cuman untuk di Amerika, ke seluruh dunia gitu. Kalau kayak misalnya di Indonesia mungkin ada teman-teman yang punya pabrik atau punya usaha gitu yang bahan bakunya impor, ya berasa pasti. Untuk bayar semua tagihan-tagihan bahan baku impor itu berasa karena kurs itu kurs rupiah melemah, dolar menguat. Dolar menguat itu juga karena inflasi juga di Amerika. Habis itu The Fed juga menaikkan suku bunga. Wah, pokoknya kemana-mana itu impactnya. Oke, jadi kalau kita lihat ini Euro USD, memang kemarin Jumat ini dia turun lumayan ya. Dia sampai di sini. Kita sebagai trader yang sabar, kita cuma bisa wait and see. Oke, kita mengikuti. Kita nggak bisa tebak-tebakan gitu. Kita pasang buy limit di sini. Kalau ternyata dia tembus ke bawah, habis kita. Oke, jadi kita wait and see, ngelihat pergerakannya seperti apa, baru kita masuk. Ya, tapi Euro USD ini adalah pair yang kita nggak trading gitu. Jadi, oke, jadi kurang lebih seperti itu Euro USD. Kita next ke
ke pair yang kedua yang menjadi favorit juga. Ini adalah pound sterling yen seperti biasa. Ini pun juga sesuai prediksi ya. Sesuai prediksi yang kemarin udah kita analisa. Saya bilang silahkan dicek untuk melihat ada zone SNR di sini di time frame kecil ya. Terbukti kemarin pada saat open market di sini. Ini time frame daily ya yang kita buka. Pada saat open market di sini dia sempat naik, turun dan dia close di sini. Lalu di hari yang keduanya, di hari Selasa memang dia seperti mengambil order ke atas nih. Dia open market di sini, dia masuk ke zone ini yang udah pasti di sini ada order sell yang cukup banyak dan lalu dia turun. Setelah dia turun, ya kembali sideway. Kenapa sideway? Karena sebagian besar big player atau pelaku pasar yang besar-besar dananya itu fokusnya ke pair lain gitu yang berhubungan dengan US dollar ya, ke tadi Euro USD, ke gold nanti yang akan kita coba analisa di terakhir di belakang. Terus habis itu mungkin juga di GU dan di UJ ini setelah ini kita akan buka. Oke. Jadi dia melakukan penurunan di hari Selasa untuk pound sterling yen ini. Dia open market hari Selasa di sini, masuk ke sini dan dia turun. Untuk yang pakai price action gitu atau pakai SNR, tahulah nih kenapa begini gitu. Maksudnya bisa menebak arah itu kenapa bisa turun itu di lokasi tertentu tuh dia masuk habis itu turun gitu. Itu apa gitu? Itu adalah order yang lumayan besar, makanya dia bergerak. Oke. Ini kalau kita lihat kemarin juga dia tertahannya cuman di area ini. Oke, jadi untuk GBP JPY ini, pound sterling yen atau GJ ini, dia menurut prediksi kita dia akan masih tetap sideway di antara dua zone ini. Bisa ambil kesempatan untuk masuk di mana ada resisten di situ. Kalau ada peluang bisa sell, begitu juga dengan di support ada peluang untuk buy, kita masuk. Oke, belum ada pergerakan yang menunjukkan dia mau kemana, masih tetap sideway di antara dua zone ini. Kita lihat perjalanan dia seminggu ke depan. Tapi yang jelas news yang lumayan high impact di minggu ini tuh Rabu, Kamis, Jumat itu berhubungan dengan US dollar. Oke, kita lanjutkan ke pair selanjutnya, ke GU. Nah, ini GU ini juga kalau kita lihat oke, jadi menurut analisa kita kemarin, kita memang punya zone itu di sini. Oke. Ini minggu lalu nih ya. Kita punya zone di situ, lalu habis itu zone yang di bawah kita punya di sini. Ini sebenarnya juga belum sampai. Nah, tapi kalau kita lihat hari Senin kemarin ya. Jadi kalau kita perhatiin ini hari ini close market hari Jumat yang 2 minggu yang lalu berarti ya. Bukan 2 hari yang lalu, bukan weekend kemarin, weekend yang sebelumnya. Jadi hari Senin dia open market di sini. Dia sempat turun, naik. Turun. Sempat turun. Lalu dia naik sideway beberapa hari dan di news yang kemarin NFP hari Jumat. Ini memang untuk teman-teman yang matanya jeli bisa lihat ini sebagai peluang. Kalau di komunitas kita memang jarang ini yang trading di GU ini juga nggak ada gitu kali. Ada mungkin tapi nggak banyak lah, mungkin cuma 1% atau 2% gitu. Oke, dia turun ke bawah dan
menurut prediksi saya dia akan menuju sini dulu. Ya biasanya kan kalau kayak gini misalnya market tutup terus tutup karena weekend maksudnya. Senin pada saat buka market ya biasanya pelan dan akhirnya masuk juga ke sini. Oke. Jadi mungkin kalau memang ada order besar ya dia akan naik dari zone ini gitu, tapi kalau memang nggak ada mungkin dia akan terus ke bawah dan mengejar support terdekat yang ada di sini. Sorry. Oke. Untuk GU seperti itu. Kita next ke US dollar Jepang. Oke. UJ. Lalu kita lihat memang dia pergerakannya nggak terlalu besar ya selama seminggu kemarin. Karena jumlah duit itu di market selalu sama. Mungkin kalaupun bertambahnya cuma dikit gitu. Jadi kalau kita lihat ada satu pair yang pergerakannya banyak, rame gitu. Yang lain itu pasti sepi gitu ya. Contoh kayak minggu kemarin. Minggu kemarin tuh Euro USD, Pound Sterling USD sama Gold. Itu udah pasti semua dana big player itu ada di sana. Yang otomatis pair-pair lain itu ya nggak terlalu volatil gitu loh. Oke, jadi ini kalau kita lihat untuk UJ ini US dollar yen ya. Jadi kalau kita lihat memang dia close market minggu lalu di sini. Oke. Terus dia turunnya sampai mana? Seperti biasa, ini adalah zone yang sebenarnya mudah dilihat, mudah ditebak ya. Saya rasa dan saya yakin juga banyak teman-teman yang pasti dapat lah setup di zone ini gitu. Lalu dia melakukan penaikan ke atas ya. Jadi di hari Rabu naik, Kamisnya agak sideways dan pas news NFP itu dia naik lagi ke atas. Oke, dan berhenti close di area ini. Sekarang pertanyaannya dia mungkin akan naik sampai mana gitu. Oke, kita bisa memprediksi yang terdekat itu ada di zone ini. Memang zone ini lumayan cukup besar nih ya. Zone ini lumayan cukup besar. Kita juga nggak trading yang pertama kita nggak trading di pair ini, dan kita nggak trading di zone yang besar kayak gini nih. Besar banget ini. Kita akan kena floating lumayan banyak kalau kita entry seperti ini. Jadi caranya seperti apa? Ya boleh dibuka di time frame kecil, dicari aja antara ini sampai ini. Itu dimana ada resisten terdekat yang ada pergerakan besar dan banyak order di situ gitu. Oke, jadi untuk caranya melihat seperti apa ya biasanya saya share di komunitas kita di Telegram. Nanti linknya kita taruh di deskripsi. Oke, jadi untuk sementara UJ ini dia naik ya. Dia naik. Dan yang terdekat ya mungkin dia akan cari di area-area ini. Kalaupun memang ini break juga ya dia akan ke sini. Possible akan ke situ. Oke. Kita lihat aja selama seminggu ke depan ini, karena memang banyak juga pelaku pasar ini juga wait and see gitu. Dia nunggu nih Amerika nih mau kemana nih arahnya gitu kan, karena inflasi kemarin juga udah lumayan tinggi, suku bunga juga dinaik-naikin terus sama the Fed ya kan. Jadi ya kita agak-agak ya sebenarnya peluang itu selalu ada gitu, cuman ya agak-agak lebih ditahan lah gitu ngelihat mana yang terbaik. Oke, untuk UJ US dollar yen seperti itu, dan yang terakhir ini the one and only yang menjadi favorit kita selalu, gold. Gold ini memang kemarin itu sesuai yang sempat kita prediksi ya. Dia memang sideways di sini.
lalu dia naik dan akhirnya dia turun. Ini di grup VIP saya pun juga sempat saya bahas kenapa dia turun di sini. Itu ada zone terbaik kita di sini gitu. Ya mungkin teman-teman di komunitas juga udah pada tahu gimana cara ngelihatnya. Makanya dia turun. Dan sekarang ya yang kita lihat memang dia tertahan masih di zone ini ya. Jadi kita hanya bisa nunggu market open besok ya, apakah dia mau melakukan kenaikan untuk pullback ambil order di sini. Oke, atau dia akan break ke bawah. Tapi yang jelas ada news penting itu minggu ini tuh lumayan high impact ya. Yang pertama itu hari Rabu tuh ada CPI. Rabu CPI. Terus Kamis FOMC, sekalian pengumuman The Fed tentang suku bunga Amerika ini apakah nggak dinaikin lagi atau mau dinaikin lagi atau emang mau diturunin gitu. Kalaupun diturunin, misalnya cuman beberapa poin doang dituruninnya dikit, itu jadi sentimen positif untuk US dollarnya. Jadi otomatis ya mungkin gold akan turun terus ke bawah kalau memang dia dipotong suku bunganya. Tapi kalau dinaikin lagi ya otomatis goldnya akan ikutan naik gitu. Oke, karena kalau naikin suku bunga itu ada sentimen negatif di US dollarnya yang otomatis pair yang berhubungan dengan US dollar tapi US dollarnya di belakang itu otomatis akan naik ke atas. Oke, terus Kamis FOMC, Rabu CPI, Kamis FOMC, terus Jumat tuh kalau nggak salah PPI gitu. Kita tunggu aja minggu besok selama seminggu ke depan ini gimana pergerakannya. Tapi yang jelas selama kita trading pakai SNR, support and resistance, kita nggak buta gitu. Kita bisa lihat. Misalnya dia tembus ini atau dia reject ini, dia akan kemana itu kita bisa lihat. Oke, untuk teknik-teknik lain ya mungkin ya saya nggak tahu lah. Saya karena nggak terlalu mempelajari teknik lain. Kita cuman fokus ke SNR. Oke, untuk prediksi market minggu besok ini mungkin segini dulu. Kita lanjut lagi nanti di prediksi market selanjutnya. Oke, untuk yang berminat untuk join ke komunitas kita nanti saya taruh di link deskripsi untuk linknya ke Telegram. Oke, sekian, sampai ketemu lagi. Semangat.